Banyak yang belum tahu jenis parabola yang dipakai, terutama di saat hujan sinyalnya kadang hilang, kadang ada. Mungkin itu jenis parabolanya ya. Kalau bingung, biar saya jelasin di sini. Yuk. Halo Sobat KPC, nah jenis parabola untuk saat ini ada 3, yakni C-band, Q-band, dan S-band. Yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, dan ada juga cara kerjanya. Nah, apa itu parabola? Parabola adalah tempat titik-titik di bidang itu yang berjarak sama jauh dengan kedua direktrix dan fokus. Deskripsi lain tentang parabola adalah sebagai bagian kerucut, dibuat dari persimpangan permukaan kerucut lingkaran kanan dan bidang yang sejajar dengan bidang lain yang bersinggungan dengan permukaan kerucut. Nah, parabola lebih identik dengan piringan kerucut ya. Untuk menghasilkan siaran yang lebih berkualitas, parabola tidak akan bekerja tanpa adanya LNB. Nah, apa itu LNB? LNB sendiri singkatan dari Low Noise Block, adalah perangkat yang berfungsi menangkap sinyal yang dipancarkan oleh satelit dan menurunkan besaran frekuensinya untuk diteruskan kepada receiver melalui kabel koaksial ya. Kabel koaksial itu RCA untuk TV tabung dan HDMI untuk TV LED ya. LNB parabola ada 3 jenis yang seperti ini nih. Dan di sini jenis parabola dan LNB akan dijelaskan di video ini. Nomor 1 adalah LNB C-band. Sejak dulu LNB C-band paling umum digunakan karena dipercaya lebih stabil dan tahan terhadap segala cuaca. Nah, LNB ini merupakan frekuensi yang kecil. Supaya bisa maksimal harus menggunakan antena minimal ukuran 6 feet solid, 6 feet jaring, dan 9 feet jaring. Dan juga bisa dipakai di parabola mini sekalipun yang ukurannya 100 cm dengan bantuan conical scala ring atau disingkat CSR atau biasa disebut corong. Parabola C-band bisa menangkap semua satelit, bahkan satelit luar negeri pun bisa ditangkap dan disiarkan di layar kaca. Parabola C-band memiliki 3 provider yang saat ini ya, yaitu Cavision, Next Parabola, dan Skynido yang dulunya dipegang oleh Orange TV dan Topaz TV. Nah, kelebihannya tahan di segala cuaca. Kalau ada angin kencang, hujan deras, itu tidak jadi masalah. Bisa untuk tracking ke semua satelit. Nah, ini bisa menjadi alternatif pengganti provider berbayar ya, terutama untuk siaran olahraga ya, yang biasa dipakai orang-orang. Tahan terhadap interferensi, karena rumah saya deket banget dengan tower seluler. Jadi itu tidak masalah, siaran tetap aman. Kekurangannya adalah LNB C-band membutuhkan ukuran antena parabola lebih besar dan memakan tempat ya. Jadi kalau tinggalnya di perkotaan mau pasang parabola besar itu tidak mungkin, karena tempatnya pun kurang memadai alias sempit. Lebih cocok pasang parabola mini aja ya. Tidak tahan dengan suara bising. Nah, jadi kalau pasangnya di bawah tiba-tiba ada suara bising ngeng, terutama raja jalanan alias motor ya, itu sinyalnya langsung hilang karena menggunakan frekuensi yang rendah. Nomor 2 adalah LNB Q-band. Secara umum jenis LNB Q-band menggunakan disk parabola mini ukuran 45 cm, 60 cm, dan juga 80 cm yang beroperasi pada frekuensi 10,7 sampai 12,75 GHz. Selain harga lebih terjangkau, pemasangannya pun lebih mudah dan tidak memakan tempat. Pas banget nih buat yang tinggal di perkotaan karena tempatnya sempit dan juga cocok banget. Sama persis seperti C-band, parabola Q-band bisa menangkap hanya beberapa satelit saja ya. Parabola Q-band memiliki 3 provider saat ini ya, yakni Cavision, Next Parabola, dan Transvision yang dulunya adalah Aura TV, Orange TV, dan
Big TV yang sudah tutup usahanya ya. Kelebihannya adalah parabola Kuben bisa dipasang di mana saja, di berbagai tempat ya, entah itu perkotaan, perdesaan, itu tidak masalah karena tempatnya sangat memadai alias luas. Parabola Kuben memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan bisa dipakai di parabola yang lebih kecil sekalipun. Bahkan wajan, tutup panci, bekas kipas angin bisa dijadikan parabola mini buatan sendiri tanpa beli ya. Bahkan bisa dipakai di parabola besar juga, malahan lebih bagus. Agak lucu ya. Dan pastinya tahan terhadap interferensi ya. Kekurangannya adalah parabola Kuben tidak tahan cuaca. Ketika mendung tebal atau turun hujan, sinyalnya loncat-loncat kayak kodok ya, atau tidak stabil istilahnya, dan gambar hilang atau kusut gitu. LNB Kuben tidak tahan air, jadi kalau dipasang terlalu tinggi, kalau hujan, LNB-nya gampang rusak ya karena kemasukan air. Solusinya adalah LNB harus dilapisi dengan botol air minum kemasan seperti ini nih. Nah, ini fungsinya agar LNB-nya awet. LNB Kuben rawan benturan, jadi kalau sobat mau rakit parabola mini sendiri, tiba-tiba LNB-nya terjatuh ke tanah sebelum dipasang, itu tidak ada sinyal sama sekali ya. Solusinya adalah sobat harus beli LNB yang baru. Nomor 3 adalah LNB S-band. Nah, parabola S-band menggunakan parabola mini sekitar 75-80 cm dan menggunakan LNB S-band. LNB S-band berbentuk bulat besar ya, yang seperti ini, dan biasanya dipakai untuk TV berlangganan nomor 1 di Indonesia, bahkan sampai 3 dasawarsa ya. Ya, apalagi kalau bukan MNC Vision yang dulunya adalah Indovision, Top TV, dan OK Vision. Sama seperti C-band, parabola S-band memiliki frekuensi yang lebih rendah dari C-band, yaitu 3620. Dan untuk trackingnya pun cukup mudah, bahkan bisa dipasang di perairan sekalipun. Kelebihannya adalah sama seperti C-band ya. Parabola S-band tahan di segala cuaca meski dipakai di parabola mini. Jadi kalau hujan deras sekalipun itu tidak masalah, siaran tetap aman. Bisa dipasang di berbagai tempat ya, di mana saja karena di parabola mini ya. Jadi kalau tinggalnya di perkotaan, perdesaan itu tidak masalah. Kekurangannya adalah pastinya tidak tahan dengan suara bising ya pastinya. Dan tidak tahan dengan interferensi. Justru kebalikan ya, kalau C-band dan Kuben tahan interferensi, sedangkan S-band itu tidak. Jika bersinggungan dengan tower seluler, sinyal wifi karena menggunakan frekuensi yang lebih rendah dari C-band. Jadi lebih baik dipasang di bawah rumah aja dan tidak terlihat dengan interferensi yang tadi ya. Itu dia tadi parabola dan LNB serta kelebihan dan kekurangannya ya guys. Nah, dan apakah TV parabola berpengaruh dengan migrasi TV digital? Jawabannya tidak. Karena TV parabola atau jalur satelit itu sudah digital sejak dulu ya. Ya, yang dimaksud migrasi TV digital pemerintah itu adalah menggunakan antena tulang ikan alias UHF ya. UHF digital itu isinya siaran lokal dan nasional ya. Sedangkan parabola digital itu isinya siaran mancanegara. Makanya TV parabola itu sering dijadikan untuk TV berlangganan karena TV berbayar satelit itu harganya lebih murah dari TV kabel ya. Sedangkan TV kabel itu mahal banget ya. Oke, itu saja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Jadi jangan lupa silakan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya tetap eksis di YouTube. Nah, jika sobat ada pendapat lain dengan channel YouTube ini, silakan tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa kembali. Thanks for watching and see you.